Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera kepada teman-teman sekalian, kepada ibu dosen. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmatnya sehingga kami dari kelompok 12 kelas A18 bisa melakukan presentasi ini. Semoga dengan presentasi ini kita bisa memetik hikmah dan memetik ilmu yang bermanfaat dari presentasi yang kami lakukan ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan kami sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok kelas A18 yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Nasruddin. Yang anggota yang kedua yaitu saudari Rahmadani. Yang ketiga yaitu saudara Soim Ali Ar-Rasyid. Yang keempat yaitu saudara M Hanafi, dan yang kelima yaitu saudara Firmansyah. Kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai keterampilan melakukan penilaian. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu yang pertama, memahami konsep dasar penilaian. Adapun yang kedua yaitu mengetahui jenis-jenis penilaian. Yang ketiga, menguasai keterampilan dasar dalam melakukan penilaian. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu mampu menerapkan penilaian secara efektif. Nah, itulah tadi sedikit pembukaan, kemudian perkenalan dari anggota kelompok kami, kemudian tujuan dari pembelajaran dari presentasi kami ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Kami persilakan. Penilaian adalah proses sistematik mengukur dan juga mengevaluasi kinerja atau hasil belajar seseorang. Penilaian pada pendidikan merupakan bagian paling terpenting dalam suatu pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Penilaian dapat mengumpulkan informasi tentang capaian pembelajaran siswa. Dengan informasi ini akan berguna bagi guru untuk mengetahui kemajuan siswa tersebut dan juga dapat meningkatkan kualitas belajar dari siswa, sehingga para guru dapat memperbaikinya dari segi teknik, strategi, dan juga metode pembelajaran. Dengan informasi ini juga guru akan mendapatkan umpan balik dari para siswa. Jenis-jenis penilaian. Yang pertama yaitu adalah penilaian formatif. Penilaian ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memperbaiki dan juga untuk meningkatkan hasil pembelajaran. Contoh dari penilaian formatif ini seperti kuis pendek, kemudian portofolio, dan juga diskusi kelompok. Selanjutnya yang kedua ada penilaian sumatif. Penilaian ini biasanya dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk mengetahui capaian pembelajaran siswa. Contohnya seperti ulangan, kemudian ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Yang ketiga ada penilaian diagnostik. Penilaian ini dilakukan pada saat sebelum pembelajaran dilakukan. Selanjutnya yang keempat yaitu adalah penilaian berbasis kinerja. Dapat mengukur keterampilan atau dapat juga untuk melakukan tugas melalui praktek nyata. Metode penilaian yang pertama adalah tes tertulis berupa pilihan ganda dan esai. Yang kedua adalah tes lisan berupa wawancara dan presentasi. Yang ketiga adalah penilaian kinerja berupa observasi secara langsung dan portofolio.
serta metode penilaian yang keempat adalah penilaian diri dan teman sejawat. Keterampilan dasar dalam penilaian. Yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan mengamati perilaku dan kinerja individu secara objektif. Yang kedua adalah menyusun instrumen penilaian, yakni menyusun alat seperti rubrik, kuesioner, atau lembar observasi. Yang ketiga adalah memberikan umpan balik, memberikan informasi yang membangun untuk membantu perbaikan. Dan keterampilan dasar dalam penilaian yang keempat adalah analisis hasil, yakni mengolah dan menganalisis hasil penilaian secara objektif. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang langkah-langkah dalam melakukan penilaian. Yang pertama, langkah yang perlu kita ambil yaitu menentukan tujuan penilaian. Apa yang ingin diukur? Apakah itu ranah kognitif atau ranah afektif atau ranah psikomotor? Yang kedua, memilih metode penilaian. Apakah menggunakan tes tertulis dalam melakukan penilaian ataupun wawancara, observasi, atau portofolio. Yang ketiga, menyusun kriteria penilaian. Dalam menyusun kriteria penilaian tentunya kita akan menentukan kriteria yang objektif dan spesifik. Yang keempat, melakukan penilaian dengan mengumpulkan data dengan alat penilaian yang sudah disiapkan. Selanjutnya yang kelima, evaluasi dan memberikan umpan balik dengan menganalisis hasil penilaian dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ya, selanjutnya tips dalam melakukan penilaian yang efektif. Untuk melakukan penilaian yang efektif, yang pertama, gunakan kriteria yang jelas dan terukur. Yang kedua, lakukan penilaian secara konsisten dan objektif. Yang ketiga, gunakanlah beberapa metode penilaian, jangan hanya menggunakan satu penilaian saja untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Yang keempat, berikan umpan balik yang konstruktif dan fokus pada peningkatan. Penilaian adalah keterampilan penting yang tidak hanya mengukur hasil belajar, tetapi juga membantu meningkatkan proses pembelajaran. Penilaian yang baik harus objektif, konsisten, dan memberikan umpan balik yang bersifat membangun. Demikianlah presentasi dari kelompok 12 tentang keterampilan melakukan penilaian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.